Ya kalau saya sih belum, tapi jangan nggak mau saya. Kalau untuk di turunan corak itu. Tapi bang warga pada bilang memang sering ada sih menanam yang ngesot lah, yang nenek-nenek lah. Satu ini yang bikin daya tarik itu dari nama. Iya. Nama ini udah saya sendiri teluk hantu Penasaran. Wah, apa nih? Walaupun belum tahu gambarnya nih, akhirnya dikasih gambaran. Waktu festival pertama diganti Teluk Martina, Pak, ya Teluk Indah. Namanya diganti Teluk Indah. Ya nggak mau. Tetap boomingnya Teluk Hantu. Iya, nama teluk hantu itu jadi ciri tersendiri. Hantu ya. Sampai saya naik kan tadi, itu maksud teluk hantu itu cerita zaman dulu gimana? Mungkin itu Bang Hantui biar wisatawan balik lagi. Nah, itu bisa juga. Bagus sih, menarik gitu. Ya, emang dari segi nama. Iya. Memang di sebelah di Iya, atas gitu ya. Teluk Hantu itu memang ada pemakaman umum. Bukan umum. Jadi kalau ada pengunjung yang nanya, ya mungkin karena ada pemakaman. Kayak namanya Teluk Hantu. Oh gitu. Cuma peralihan aja. Iya. Daripada kita nggak tahu kan Namanya apa? Tapi saya pernah dikasih tahu katanya ada pemakaman tua di situ. di kampungnya depan Saya pernah. rumah Pak Saroni. Saya pernah dikasih tahu Itu nggak jauh dari teluk. Di kampung. kalau nggak salah sih namanya, tahu benar tahu nggak? Pemakaman Salman Sulaiman. Iya di kampung. Bener Ada. banget. Saya suruh ke situ, cuma belum. Merinding tuh saya. Pas di depan rumah Saroni itu. Emang ada pemakaman tua. Petilasan. Saya dikasih tahu sama yang di Cirebon. Kamu saya ada tadi. Di tas lu. Abang saya dulu ngomong. Di kampungnya itu mah bukan di pemakaman umum. Sebuah ini oh. Merinding tadi saya nyebut Iya, saya sesepuh. malah dikasih tahu sama yang Nyebut sesepuh langsung deret. dikasih tahu Kontak. sama yang di Cilegon. Di sana ada makam tua. Ya bahasanya seperti itu. Kalau nggak salah itu ada jujutannya sama kamu. Makamnya Salman Sulaiman dekat pantai. Iya di. Saya mikir di rumah. Dan begitu saya udah tinggal sini, dapat komunikasi dengan anak. Itu nggak jauh dari teluk hantu. Ya kampungnya ya nggak jauh lah dari Di Labuan Jaya. Labuan Jaya. Kampung di depan dekat rumah Saroni. Dari masjid itu? Ke arah sana ke belakang. Tapi makamnya ada. Memang ada. Oh, memang ada? Makam tua pertama makam di situ. Memang ada. Berarti dia tokoh di sini berarti dulu ya. Saya dikasih tahu sama yang di Cilegon. Saya nggak mau sih. Saya penasaran sebenarnya, belum sempat saya ke sana. Pemakaman tua. Namanya Salman Sulaiman. Kan tadi langsung spontan merinding deret. Namanya Salman Sulaiman itu katanya garis keturunan Zakaria Yahya, Sultan Muhammad Suludin. gitu. Nyampe. Tahu ya, saya belum pernah ke situ. Kucing riang ini. Gimana? Kalau kucing riang ini kata dia dulu memang banyak kucing. Kucing. Nah, tempat dia main istirahat lah ya bang. Makanya kucing dia. Kucing riang. Dua juga ini namanya. Ada yang bilang pagar Bandung. Tapi tadi itu makanya saya suruh putar balik, bukan karena di depan nggak ada teluknya, tapi ada sesuatu. Ya kalau di Coran itu walaupun bukan pendatang pribumi juga sering. Kalau di turunan. Iya coran. Oh pantas. Kalau apalagi memang dia pengunjung, pasti ketemunya lewat maghrib. Iya. Kau mau nyambut maghrib. Betul. Makanya tadi saya tanya kan di sana ada pengunjung nggak? Saya dengar suara. Nah, iya. Ali. Itu dah dari Pak I. Ini pas banget itu lo ngomongin di situ. Putar balik gua udah diem. Iya kan. Nah itu mah yang beda. Kalau yang lain kan ikut komando saya. Bentar saya bilang. Putar balik saya bilang. Nggak bagus. Sudah sampai turun. Bukan nggak bagus di depan nggak ada Iya. teluknya. Kalau mau besok pagi saya bilang. Pagi aja. Soalnya sebenarnya pasti ada yang dituain ini wilayah. Makanya saya bilang putar balik, ini ada yang dituain ini. Bukan orang sembarangan. Ya kalau saya sih belum, tapi jangan nggak mau saya. Kalau untuk di turunan corak itu. Tapi bang warga pada bilang Memang sering ada sih menanam. Yang ngesot lah, yang nenek-nenek lah. Ini jelas anak kecil. anak kecil.
ini teriakan ketua Pokdarwisnya. Iya, soalnya di sini wah, putar balik saya bilang. Kuat banget. Jadi maaf baru bisa nemuin. Siap. Keadaan di sini. Ya saya juga adalah ponakan. terima kasih kan sama Abang Radit, Abang sama Abang. Udah apa? Udah dijamu dengan sangat ramah nih di sini. Ya insya Allah kalau benar. Tadi sebelum ke musola, jalan dulu tuh Labas. iya Pas pas habis kucing kan, turun coran. Tunggu bentar. Saya bilang. Puter balik. Kenapa Bang? Puter balik. Jalan dulu lagi. Ayo penasaran ya Pak. Jangan, yaudah, ayo saya ikutin. Hampir lagi. Puter balik. Yaudah akhirnya saya kekang puter balik. Mau puter balik atau terserah jalan. Saya mau puter balik. Ikut semuanya. Ya kalau komandannya putar balik ya lah. Kalau kepala itu putar balik nggak mungkin ekor ya, bola. ikut aja. Ini bukan apa, bukan tempat sembarang nih. Walaupun tempat indah, ada orang yang dituain, ada orang yang dikeramatin di wilayah sini. Yang harus kita ibarat kita sungkem sama beliau. Kita memang paham di situ ya, memang betul. Iya. Bagi yang nggak paham ya, ayo monggo, nggak ngelarang. Memang itu tempat wisata, Iya. nggak salah. Cuma kalau bagi yang paham memahami hal ke situ, ya alhamdulillah. Misalnya Iya. kita tetap lama kan, walaupun nggak kelihatan barangnya dengan kasat mata. Betul. Tapi batin kita ngelihat, ya apa salahnya kita udah punya tata krama nggak dipakai mau kayak mana lah. Sampai itu udah bilang besok pagi aja. Udah besok pagi, saya bilang. Besok pagi aja saya bilang. Kita akan mau balik. Udah besok pagi aja. Hari itu disebut makam karamah. Secara lahiriah itu memang bumi. Iya. Secara goib memang bumi. Tapi belum secara lahiriah ini Betul. di sini nih. Cuman orang-orang yang paham doang. Nah, memang ada yang mengatakan di sana. Cuman banyak tempat tuh. Kayak gitu. Tadi udah merinding terus. Memang kalau secara lahiriah kayak pemakaman ataupun ngegojol makam, itu can tertera bahwa inilah yang dikeramatkan itu memang belum di sini. Memang ada. Iya, tapi penduduk sendiri pun belum tentu tahu. Nah, Sebenarnya itu. Iya. kalau bahasa Banjarnya sana itu kadang-kadang kan orang zaman dulu gitu ya. Iya. Orang zaman dulu itu kan disebut petilasan. Betul. Terus Petilasan, dibentuk petilasan. makam. Iya, Sebenarnya kan bukan karena dia tinggal di situ, betul. cuma pernah menginjakan. Seperti yang di Gunung Kubang itu kan ada petilasan Umar Maya. Nah, di situlah di Soalnya kan sebelum kan yang melihat makam Ya. yang di situ. ya Sumil. Itu biasa aja. Di situ pas dari turunan itu nggak ada makam, nggak ada apa, tapi keberajim saya bilang. Dia beda Saya bilang berhenti, saya bilang kenapa? turunan. Muter balik, saya bilang. Ya, betul. Memang. Karena itu saya bilang, wah ini ada sosok orang bukan sembarang, tokoh masyarakat di sini nih. Orang yang sangat dihargai dulu ya. Coran itu Iya. Tapi sebenarnya dari Coron itu udah sejauh atau enggak? enggak lah. Tinggal beberapa langkah ibaratnya tinggal turun datang ke kirinya Insting gua bener. Kalau emang paling tinggal dekatnya. sekitar 200-300 meter lagi lah kalau dari sorannya. Oh, terus-terusannya. Memang waktu itu saya waktu jalan ketemu seseorang, anaknya masih muda. Dia mengatakan, Pak, saya mohon maaf, saya memang berpetualang mencari, ada yang saya cari. Di sana ada makam keramat nggak? Berhubung di sini nggak booming nggak? Iya. Ya saya katakan kemungkinan ada, baru kemungkinan itu nggak pas, belum terkenal. Kalau maafnya ngomong kayak di Kunyit, emang polisi emang bener nyata kan pemakaman itu bagus ya. Sudah dirapikan ya. Nah, sudah dirapikan segala macam, banyak pengunjungin segala macam. Terus yang di Kunyit itu memang ada. Kalau di sini kan nggak ada. Bahkan masyarakat setempat, bener kata Mas Ati, nggak banyak yang nggak tahu. Iya. Cuma orang-orang yang mampu yang hidup batinnya itu yang kontak. So, powernya luar biasa, bukan orang sembarang. Memang bener, nggak tahu. Maksudnya kan beda. Kunyit di mana? Di mana kamu Kunyit? Bukan? Pas mau anak kecil gue dengar lagi. Kayak pas lo ngomong balik gue balik. Gue dengar dari anak kecil. Kabar informasi gitu. Nggak ngeliat tapi gue dengar. Ya, Tuh, dia denger malah. Tadi pas turunan. Pas saya balik dia baru cerita dia dengar anak kecil. Saya termasuk orang yang Awam. apa ya? Nggak bisa lihat ya mungkin.
kalau mau ke tempat wisata tujuan apapun udah malam saya masih tetap tadinya kan. Kalau dia masih kekal. Jadi kita coba terus ya kan. Saya penasaran sama jalan Cor, katanya ada jalan Cor. Saya coba pas dia berhenti putar balik. Saya dengar udah yuk ikut aja. Udah enggak mau turun lagi. Anak kecil. Tapi baru ini cerita tadi mah enggak cerita. Itu ada anak kecil kan. Udah enggak mau turun lagi. Ya memang pas turun itu memang ya saya bukan sok tahu bukan. Saya juga mami yang ngomong belum pernah. Kalau mau ngelihat hal-hal yang pokoknya makhluk gaib lah. Saya belum pernah. Cuman bisa merasakan cerita orang yang sering ketemu memang itu anak kecil. Berarti sampai sekarang juga warga sini belum ada yang tahu ya. Banyak yang tahu, cuman nggak terbuka keseluruhan bahwa orang itu tahu di situ ada keramat itu. Ya boleh dikatakan baru sedikit Soalnya, orang. iya pas saya masuk dari ujung sampai itu di situ titiknya. Yang lain biasa aja maksudnya suara-suara apa biasa aja Ya. tuh kan. Yang pas itu tuh, kalau saya nggak dengar suara apa tapi emang jangan diterusin, saya bilang putar balik. Besok pagi aja. Anak-anak udah paham kalau saya udah ngomong gitu. Kalau areal memang di situ, cuman titik jelasnya itu belum ada yang pas. Belum ada yang pas. Oh di sini atau di luar pemakaman atau di dalam pemakaman itu. Lalu hanya sekedar daerah sini memang ada keramat. Di sekitar itu ada keramat ya. Bahkan yang dekat kampung kan ada sesepuh Lampung, almarhum Haji Ismail. Mereka menganggap itu. Tapi batin saya mengatakan sih, tetap itu memang sesepuh. Cuman bukan asli yang dituju sama yang orang yang pernah ketemu di Lempasi. Anaknya Pantar ini masih muda. Dia kok bisa tahu ada keramat di sini? Padahal dia belum pernah nginjek namanya Pantar. Paling dia ikut motor, terusin mantau dari jauh. Saya juga pengen mas ke sana, mau cari keramat di Pagar Jaya, ada pinggir laut. Ada enggak? Saya kan nggak tahu. Tadi juga waktu saya berpikir gitu, saya bilang nih ada yang dituain. Ternyata abang nggak ada buka omongan. Ada keramat, wah bener masuk. Ada sosok yang benar sesepuh asli sini. Kalau saya memang sebelum istri ditugasin di sini sih almarhum abah. Padahal almarhum kiai saya itu belum pernah ngamain Belum di pernah Lampung. nginjek ke sini. Almarhum kiai saya Belum pernah nginjek. belum pernah nginjek. Cuma dia nelpon di sana, dia pokoknya tempatnya dekat kiri laut, di ujung. Saya mikir Di mana ya? gitu kan masih pokoknya di ujung wilayah kamu. Saya udah masuk wilayah saya berarti pesawahan. Nah begitu udah ini ya almarhum anaknya yang ngurus. Soal beliau juga jarang saya ngobrol seperti ini, jarang Iya. baru ini. Saya makanya saya penasaran dari kemarin mau nanya saya sempat cuma ngobrol sama istri aja gitu. Karena ada makam tua di cuman belah mana, cuma saya curiganya memang sempat waktu ke Teluk Kantor sama istri. Saya coba Jangan-jangan di sini gitu ya. melirik di mana makam tua ini. Cuman kalau almarhum abah saya itu ngasih namanya Salman Sulaiman, garis turunan Zakaria Yahya, terbagus Zakaria Yahya. Sebelah Sanudin Banten. Zakaria Yahya turunnya dari Sultan Hasanuddin. Karena kan tidak bisa dari Hidayatullah ini Iya, menonton satu pongkol. Begitu saya nanya, kalau ini ada, baru dapat jawabannya ini saya. akar cikal bakal dari Banten segala macam ya sesari Hidayatullah itu. Iya. Menyebar. Baru menyebar. Ke Lampung, ya apalagi yang di Banten memang putra beliau. Iya, Saya Hasanuddin. betul. Kalau saya itu Itu satu pongkol. dikasih tahunya awal-awal dikasih tahu seperti itu sama saya itu waktu saya ziarah ke Sultan Hasanuddin. Jadi kalau ini kan ziarah itu kan cuma di luar. Saya sama kenadiran Bantennya suruh masuk ke dalam, bukain pintu, Bukan pintu. masuk ke dalam. Spesialan. Iya, spesial. Iya, karena udah tahu kan. Saya nanya Bisa deh. sama abah ya saya, bah gimana? Masuk. Saya masuk. Pikirlah saya di situ.
di dalam makam itu ya penglihatan saya keluarlah sosok yang putih ini. Jadi begitu saya tanya Salman Sulaiman itu Salman Sulaiman. keluar dari makam, saya nanya sama Allah, bah siapa Salman Sulaiman? Senyum, Salman Sulaiman. Buyutnya ada di Seringin, Petir, Iya. Serang. Oke. Kamu datang ke sana. Pokoknya saya juga orangnya tukang kayak gitu lah dulu. Saya jarang. Perjalanan. Saya jarang ke Petir. Jadi si kuda yang Jaga. merawat makam itu, begitu saya datang, dia sungguh ke saya bingung. Bisa bingung saya. Baru nyampe langsung. Saya bingung. Dia sungguh ke saya. Wah, bah, mas kalau betul masuk saya pengen tahu makam siapa ini. Saya tanya, ya Ahmad, ceritanya apa? Saya ditanya, masa abang tengah pernah jungkitan? Akhirnya saya cerita, Kita menjaga di jasad ya, Iya. malah lain lah. Iya. yang namanya beda turunan. Betul. Ternyata dia kenal dengan almarhum bapak saya, abah saya. Sementara saya yang anaknya sendiri belum pernah ketemu dengan almarhum abah saya, karena orang tua saya meninggal seumuran saya. Artinya saya belum lahir, abah saya udah meninggal. Jadi penjaga makamnya tahu, apa kamu dulu pernah sering kesini? Begini lah gitu saya. Wah, santai. Dari situlah saya dikasih Nggak tahu. aneh kalau udah ngomong kayak gitu. Iya. Dari situlah saya dikasih tahu makam Ismail Putri Hasan Salman Sulaiman ada di kampung di ujung wilayah kamu. Tapi kalau warga sini taunya namanya? Dia masih jadi misteri. Oh, cuman baru tahu emang ini ada makam Ada keramat. pemakaman, makam keramat. Enggak tahu keramat sih. Katanya mau dibuka sama ini kan, Bas Salman Sulaiman. Saya juga baru tahu ini bahwa makam keramat Salman Sulaiman ada di sini. Selama ini enggak. Ya saya juga nggak tahu kalau makamnya ada di sini. Enggak, ya, yang pasti cuma dikasih tahu di ujung wilayah kamu dekat laut. Makanya saya cuma nanya kan ke Bang Randy, bukan nanya makamnya siapa. Iya. Ada makam keramat Karena nggak di sih? ujung wilayah saya ya inilah. Iya betul. Masuk betul. Sementara posisinya dekat laut. Makanya waktu saya sama ini sama anak main ke sana, tebing itu. Mana? Juga buka. Malam inilah buka. Iya. Betul. Karena maksudnya saya yang orang baru pun langsung, masya Allah saya bilang. Gak usah nggak datang ke sini, nggak berkunjung ke wisata sini. Nggak Sebelum- buka sampai Saya bilang ada apa ini? Ada sosok yang bilang dikeramatin nih wilayah. Salman Sulaiman. Salman Sulaiman itu kalau di sejarah itu Baya itu misalnya dia cucu dari Ki Ahmad, anak orang kaya tapi bodoh gitu kan, tapi pengen belajar agama gitu. Tuh nggak turun-turun. Kamu pengen tahu. Jadi apa? Kiai Ahmad. Di ujung-ujungnya itu tetap jadi kiai deh. Kamu buka di YouTube Kiai Balap, gitu itu sejarah. Ada. Memang orang bodoh, orang miskin, melarat, orang tuanya pun buta agama, bahkan dia pokoknya disuruh tukang mancing untuk menghidupi keluarga. Berhubung dia ke pesantren, jadi kiai, jadi ulama besar. Bahkan yang saya sebut tadi Habib Haikal, yang orang Tangerang, dia penasaran pengen kesini, pengen nemuin itu. Ini tempat beliau ya. Antum udah dipilih di waktu pas mau pindah ke sini saya nelpon, Bib, saya naik pindah di sini. Jadi insya Allah nanti ada waktu kapan-kapan kita ziarah. Mereka juga tahu posisi makam itu. Sementara saya nggak tahu di mana. Dia yang belum Ngaco, wis dia yang belum nginjek sini udah tahu. Dia yang belum nginjek udah tahu lokasinya. Santai saja. Orangnya masih muda kok, masih gagah. Kebuka itu. Di Iya Tangerang orang. tuh banyak sih ini Habib Haikal, Habib Harun, Harun Baharun, Habib Reza. segelintir orang yang tahu memang itu udah bumi, Iya. cuman enggak ke masyarakat tetap
memang banyak sih, ada yang tahu sih juga seperti orang yang ya itu tadi yang menamakan di atas kayu. Berikut si almarhum pun yang dia sering naikkan. Cuma beberapa orang yang paham doang. Ya, bahkan kita dibilangin aliran sesat. Gara-gara Ya gara-gara Ya, naik gitu. ke atas kita jadi demi Allah. ada yang bilang Bukannya ada, Emang banyak. Dan ikutin itu aliran sesat. Apa? Ibadah kok di atas bukit. Ya lo paham. iya, itu orang awam. Ya, iya mereka nggak paham. Dia nggak paham. Tapi jojong aja. Masing-masing punya keyakinan, pegang aja sudah masing-masing. Biarin lah. Masya Allah sampai dibilang sesat. Padahal dia nggak tahu ada sosok siapa di situ. Iya. Saya sering jualan, saya Makanya begitu saya datang ke sini, pertama kali datang ke sini, ayo ketemu dulur sih gitu. Terus rata-rata Sunda, jasa yang Sunda jasa. Kalaupun ada sesuai Lampung ya kebetulan kita juga punya ini orang tua sambung orang Lampung asli, jadi kita bisa. Nah cuman ya itu dah. Akhirnya rasa penasaran saya terjawab juga malam ini. Ya mungkin insya Allah kapan-kapan harus berkunjung gitu. Benar itu. Kalau udah tahu kayak gitu. Itu tadi belum ketemu yang titik pas. Ya kalau Allah belum Masih diselimuti. Iya. Mungkin belum waktu. Betul. Semua itu kan membutuhkan butuh waktu. Maksudnya ini saya duduk sama abang bareng aja. Ini bukan dari rencana Nah itu dan bahas ini persoalan, betul. ya kan? Niat dari sana ke sini memang mau wisata, Iya kan? dengan keindahan Teluk. Kalau saya Aduh. tadi lanjut, nggak bakal kita duduk bahas ini, bener nggak? Benar. Memang udah waktunya Allah mempertemukan kita kan untuk membuka masalah ini. Iya benar. Ya saya juga kalau memang nggak beli rokok di rumah dia, nggak juga. Di mana di sana ada tamu. Saya ingat, ya bukannya saya menyombongkan diri ataupun membanggakan diri, bukan. Berhubung banyak kawan yang nunjuk saya sebagai ketua dari masa iya ada tamu nggak saya temui? Iya betul. Kan itu. Walaupun saya sibuk apapun, ini kan acara udah selesai. Iya. Ya apa salahnya saya temuin kan silaturahmi seperti ini. Iya kalau tadi saya ke sana nih nggak bakal duduk bareng ini bahas persoalan. Ketemu titiknya. Masya Allah. Luar biasa begitu. Allah. Iya itu Masya Allah. Benar, Masya Allah. Ada yang tahu.